Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami bisa bertemu kembali dengan para jemaah dimanapun berada, terutama para penggemar cyber, yaitu di media YouTube. Insya Allah ini adalah sebagai ladang syiar kita untuk menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang paling indah. Kali ini di waktu yang luas ini, tak lupa salam sejahtera dan kebahagiaan untuk Yang Mulia Baginda Rasulullah SAW, istri, anak-anaknya dan para keluarga serta para sahabatnya. Dengan kesempatan ini kami berdua, saya Haji Arman Saisar dan sahabat saya Al-Ustaz Abdul Wahab akan mencoba membahas apa rahasianya di balik surat Wal-Asri. Surat ini terdiri dari 3 ayat, mudah dihafal, mudah dicerna, tapi rahasianya ini mari sama-sama kita ungkap, yang mana ini berguna untuk diri kami berdua dan juga untuk kepentingan bersama para jemaah dimanapun berada. Kami silakan waktu dan luangnya untuk Ustaz Abdul Wahab membaca surah Al-Asrinya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengar langsung firman Allah surah ini yang telah dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Wahab. Ayat ini memang sangat sederhana, singkat
tapi padat. Ya. Pada ayat pertama dijelaskan yang artinya apa artinya? Demi masa. Kenapa Allah mengucapkan kata demi masa? Demi. Demi ini atau kata demi ini sangat berbeda dengan makna itu dari apa yang ada dalam diri manusia. Bila Allah yang mengucapkan kata demi, artinya Allah sedang memuji makhluk-makhluknya. Jadi bila Allah berkata demi, artinya memuji makhluk-makhluknya. Allah ingin menunjukkan kepada seluruh makhluknya bahwa ada ciptaanku yang mempunyai keunggulan dan pantas untuk dipuji dan masuk dalam firman-Nya. Ini ya. Jadi kalau Allah yang berkata demi, artinya memuji. Ya. Kenapa Allah memuji masa? Ya, demi masa. Kenapa Allah memuji masa? Karena masa ini punya keunggulan yang harus ditunjukkan kepada manusia. Agar manusia tahu bahwa masa ini punya keunggulan. Apa arti masa? Yaitu masa adalah batasan atau waktu, bahwa semua ciptaan Allah yang ada di alam jagat ini memiliki batasan, memiliki keterbatasan, memiliki batasan yang akan berakhir pada yang Allah tentukan itu. Contohnya, manusia tadinya gagah, nanti akan lemah. Yang sehat pasti akan sakit. Yang hidup pasti akan mati. Gunung-gunung yang megah, yang gagah berdiri pasti akan hancur ketika ada masanya. Yang cantik pasti akan keriput. Ya. Jadi semua punya batasan. Apapun dunia ini punya batasan. Artinya apa? Artinya bahwa semua ciptaan Allah ini mengandung kelemahan, mengandung kepunahan. Tidak ada yang kekal abadi. Hanya Allah yang maha kekal. Hanya Allah yang maha perkasa. Kenapa Allah ciptakan ini batasan? Untuk menyadari manusia bahwa jangan kita ini menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang angkuh, apalagi takabur. Yang kaya pasti ada batasnya menjadi miskin. Ini adalah bukti bahwa kita manusia punya banyak kelemahan, punya keterbatasan. Yang cerdas nantinya pasti akan pilu. Mata yang tadinya gagah melihat tajam nanti akan lambur dan butuh bantuan kacamata. Ini saya kacamata tandanya bahwa saya punya kelemahan. Ustaz pun memakai kacamata karena ada keterbatasan. Mata akan kurang pencahayaan penglihatan. Ini tanda bahwa Allah nyuruh kita agar kita jangan takabur, jangan sombong. Yang gagah pasti akan lemah. Ini ya maknanya bahwa semua di dunia ini punya keterbatasan. Makanya Allah mengangkat ini makhluk bernama masa untuk dipuji dalam surah Al-Asr. Demi masa, artinya Allah memuji. Tapi bila manusia yang berkata demi, bukan memuji, tapi maknanya adalah bersumpah. Bila manusia berkata demi, tidak boleh memakai nama-nama lain, hanya nama Allah yang dipakai, demi Allah. Jadi bila manusia menggunakan kata demi, maka bersanding dengan nama Allah, demi Allah. Tidak boleh demi gunung, karena gunung pun akan punah. Demi istriku yang cantik, nanti pun dia akan tua dan peot.
demi anakku yang tampan, nanti anak pun akan punah. Ini tidak boleh memakai sumpah dengan nama lain, hanya nama Allah yang pantas disandingkan. Kenapa nama Allah? Karena Allah Maha Kekal, Allah Maha Perkasa, dan Allah tidak pernah mati. Ciptanya pasti akan mati, ciptanya pasti akan punah. Ini ya. Jadi Allah sengaja mengangkat ini makhluk bernama untuk dipuji, dipamerkan kepada hamba-hambanya, pada manusia, agar mereka sadar bahwa semua punya keterbatasan, semua punya kelemahan, semua pasti akan punah. Ini, ya. Baik, ayat keduanya apa bunyinya, Ustaz? Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kenapa Allah berkata atau mengucapkan kata semua dalam kerugian? Di sini jelas bahwa orang-orang yang bukan Muslim, yang bukan Islam, pasti dia akan merugi. Walaupun di dunianya dia hidup dalam keadaan makmur, dalam keadaan baik, tapi dia dalam keadaan merugi. Tidak ada amal ibadah yang menyangkut dalam dirinya. Orang-orang di luar Islam, bahkan orang Islam pun juga dalam kerugian. Kenapa kerugian? Karena mereka bukanlah orang yang beriman. Jadi semua orang di muka bumi ini, ya, yang bukan Muslim itu dalam kerugian. Maka Allah berkata, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Manusia dikatakan Allah. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Artinya semua manusia yang tidak beriman hidup dalam kerugian. Apa itu kerugian? Semua amal ibadah yang mereka lakukan di dunia oleh Allah tidak sampai ke dalam surganya Allah, hanya sebatas dunia. Orang-orang yang bukan Muslim yang bersedekah oleh Allah langsung dibalas di dunia. Orang Islam juga merugi karena dia tidak beriman. Orang Islam tidak sembahyang, orang Islam tidak menjalankan rukun iman, tidak menjalankan rukun Islam, ini merugi. Apalagi yang bukan Islam, ini semuanya dalam keadaan kerugian. Jadi apapun yang mereka lakukan di muka bumi ini, walaupun mereka tidak berbuat jahat, tidak maksiat, tidak berbuat usil pada tetangganya, tapi dia tidak beriman kepada Allah, hidup dalam kerugian. Entah ini orang Islam, orang di luar Islam, dia tidak menjalankan dan tidak beriman kepada Allah, maka dia akan hidup dalam kerugian. Ini ayat 3-nya, Ustaz. Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang beriman. Jelas bahwa kayak tadi ayat 2 dikatakan sesungguhnya manusia dalam kerugian. Artinya apa? Manusia yang tidak beriman. Artinya manusia yang Islam dan bukan Islam hidup dalam kerugian. Walaupun yang tadi saya katakan mereka tidak berbuat jahat, tidak maksiat, hidupnya benar, hidupnya lurus, sering dapat ibadah yang bukan ibadah Islam, atau orang Islam yang tidak beribadah, tidak dalam keadaan hidup kerugian. Kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Apa itu orang beriman? Orang yang meyakini rukun iman 6 perkara, orang yang meyakini menjalankan rukun Islam yang 5 perkara. Ini yang Allah masukkan dalam keadaan orang yang beruntung, bukan orang mulia. Jadi kalau orang Islam tidak sembahyang hidupnya, tapi dia di dunia baik, tidak jahat sama orang, tetap dia dalam keadaan kerugian, walaupun dia seorang yang Islam. Apalagi orang yang bukan Islam, ya. Jadi kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Tadi katakan manusia dalam kerugian, tapi ayat 3 ini dikatakan kecuali, ada pengecualian, kecuali orang-orang yang beriman.
yaitu orang yang meyakini rukun iman 6 perkara, rukun Islam yang rukun iman yang 6 perkara, rukun Islam yang 5 perkara. Jadi, rukun iman ada 6 perkara, rukun Islam ada 5 perkara ini. Inilah orang beriman yang akan Allah berikan keberuntungan nanti di yaumul akhir. Di dunia beruntung, di akhirat juga beruntung. Adapun ada cirinya orang beriman, yaitu dan mengerjakan amal soleh. Mengerjakan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu terbagi 2. Ada amal soleh yang wajib, yaitu rukun Islam. Berkata tadi ada yang sunnah, yaitu mengerjakan hal yang baik selama hidup di dunia. Pada tetangganya dia baik, pada temannya dia baik, kepada semua orang dia baik, pada hewan pun dia baik. Pada hewan, gimana bentuk baiknya? Ketika dia memelihara hewan burung dia tidak pelihara, burung dilepaskan dari sangkarnya, dilepaskan bebas. Ini adalah orang yang baik. Dia punya hewan kucing dikasih makan dengan baik. Bahkan dia tidak kandang, tidak penjara, tapi dia bebaskan kucingnya, dikasih makan teratur. Dia punya ikan dalam kolamnya, diberi makan teratur. Inilah orang yang baik, orang yang beriman. Inilah untuk amal soleh. Jadi selain rukun Islam yang dikerjakan, dan dia juga mengerjakan rukun yang sunnah-sunnah. Pada tetangganya dia baik, pada anak yatim dia bersedekah, pada masjid dia bersedekah. Ini adalah contoh-contoh seperti itu. Ya. Melakukan Dan nasihat menasihati, saling beri nasihat. Artinya apa? Bahwa sesama muslim yang beriman kepada Allah saling berikan sharing, keterbukaan kepada sesama muslim. Jika saudaranya sedang bersedih, dihampiri. Wahai Ustaz, kenapa bersedih? Ini Pak Haji, saya sedang ada masalah begini. Maka ini orang memberikan nasihatnya kepada sahabatnya sesama muslim. Agar apa? Agar tetap dalam koridor Islam, agar tetap dalam keadaan koridor kepada Rasulullah, agar tidak menyimpang pada bisikan setan atau bisikan jin ini. Ya, jadi seorang mukmin yang beriman adalah yang pertama mengerjakan amal-amal soleh, ya, yang wajib dan yang sunnah. Kedua adalah saling berikan nasihat, menasihati sesama muslim. Ya, apa Ustaz? supaya mentaati kebenaran. Supaya mentaati kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran sesuai dengan syariat Islam. Bahwa sungguhnya dimanapun kita berada, kita meyakini bahwa kita selalu diawasi oleh 2 malaikat yang ada di kanan kita. Ada Raqib dan Atid. Kita selalu jalan yang lurus, jalannya Rasulullah yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan Allah, jalannya Rasulullah. Dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Akan menjadi orang yang sabar. Jadi apa itu orang beriman? Itu orang yang juga di dalamnya memiliki rasa sabar yang luar biasa. Sabar itu ada rukunnya, yaitu 3 perkara rukunnya. Yang pertama adalah dengan cara ikhtiar. Seorang muslim wajib ikhtiar. Bila dia ingin mendapati predikat sabar, maka dia wajib gerakan rukun sabar itu dengan 3 perkara. Yang pertama adalah dengan ikhtiar. Orang muslim ini wajib ikhtiar untuk tetap hidup di dunia dengan baik. Setelah ikhtiar, maka dengan doa. Doa itu ada dalamnya dengan setelah sholat tahajud dia berdoa kepada Allah. 3 adalah pasrah. Jadi bila seorang muslim ingin berkata saya sabar, apakah dia sudah menjalankan rukunnya? Itu sabar 3 perkara. Yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua adalah dengan doa, ketiga dengan pasrah kepada Allah. Jadi ada 3 rukun sabar, yaitu yang pertama adalah ikhtiar, doa, lalu terakhir adalah pasrah kepada Allah. Jadi semuanya ini adalah merugi setiap orang yang beriman. Insyaallah kita di sini dan para jemaah di Bandung berada masuk orang beriman, orang tidak merugi. Saja sama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.